sudah membawakan satu seminar yang sangat luar biasa. Saya ikut dua-duanya, saya ikut. Saya dengar satu kuping sebelah sana, kiri yang lain. Jadi memang betul kita adalah umat yang Tuhan sudah panggil, adalah imamat yang rajani, umat yang bangsa yang kudus, lalu dikatakan adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau kita tidak berangkat dari sana, maka kita sia-sia deh, kita nggak akan bisa merubah gaya hidup kita. Karena kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah istimewa, kita ini berbeda, kita ini Tuhan punya rencana khusus buat kita. Jadi hidup kita sebetulnya memang berbeda dengan dunia, kan harusnya begitu. Waktu bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Babylon, bangsa itu sebelum mereka dibuang ke Babylon, bangsa itu gagal hidup sesuai dengan standar Tuhan. Sehingga mereka akhirnya harus mengalami penderitaan dengan kotanya hancur, mereka dibuang oleh bangsa dari Babylon, ya, dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Sekarang kalau kita mau bertanya, sebetulnya apa sih yang membuat bangsa Israel itu gagal? Kenapa mereka itu harus sampai menderita dibuang 70 tahun di Babylon? Saudara tahu apa penyebabnya? Bisa nggak teman-teman itu bisa di-unmute? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Apa yang membuat bangsa itu gagal menjadi bangsa pilihan Tuhan sehingga mereka harus dihukum sampai 70 tahun? Ini jawaban ini menentukan kita mengerti bahwa apa kesalahan bangsa Israel yang kita tidak boleh dan tidak perlu ulangi. Ada yang bisa bantu jawab, apa kesalahan bangsa Israel? Ada yang mau sharing? Ada yang mengatakan karena mereka melanggar hari Sabat. Ada yang mengatakan mereka tegar tengkuk dan sebagainya. Tapi sebetulnya ada satu yang membuat mereka gagal menjadi bangsa pilihan. Mereka gagal karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka merasa bahwa gaya hidup bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu lebih menarik daripada mereka. Mereka melihat bahwa kegiatan hanya kalau berdosa, bawa domba, disembelih, lama-lama membosankan. Mereka melihat bahwa bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya mereka ada tari-tariannya, mungkin penyembahannya lebih eksotik, ya. Lalu kemudian mereka punya raja, ya. Mereka ingin tiru semuanya. Makanya waktu mereka minta raja dia minta sama Samuel, kami ingin punya raja. Kenapa dia mau punya raja? Karena dia lihat bangsa-bangsa sekitarnya punya raja, kan? Kenapa kita nggak punya raja? Kami ingin persis sama seperti mereka. Mungkin juga mereka lihat bahwa wanita-wanita yang bangsa luar itu mungkin lebih cantik, pakai perhiasan. Kalau mungkin yang bangsa Israel hanya biasa-biasa saja. Akhirnya mereka minta raja untuk sama dengan bangsa yang lain. Dan mereka ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak merasa berharga dan mereka ingin sama seperti dunia, bangsa-bangsa yang lain. Sangat tragis sekali mereka dibuang karena mereka ingin sama dengan dunia. Setelah mereka berada di dalam 70 tahun di Babylon, kemudian mereka keluar dari Babylon, lalu kemudian kembali bangun lagi Yerusalem sampai kepada zamannya Yesus. Mereka rupanya belajar dari kesalahan itu. Mereka pikir bahwa kita dibuang, kita dihukum Tuhan karena kita ingin sama dengan dunia. Jadi sekarang kita harus membangun tembok yang besar dengan dunia. Jadi sekarang mereka punya tembok yang tinggi. Jadi mereka sekarang berbeda dengan dunia. Boro-boro mereka mau mengawini bangsa kafir, kena bayangan aja sekarang mereka sudah merasa ternoda, ya, dan sebagainya. Maksud sekalian,
Jadi kita lihat bangsa Israel itu di satu zaman mereka ditolak oleh Tuhan karena mereka ingin sama dengan dunia. Di satu zaman Tuhan juga tidak suka dengan gaya mereka yang memusuhi dunia. Lagi nagkaning Pak Mari ho. Mungkin bisa di-mute dulu. Ya. Jadi mereka gagal dengan ekstrim kanan, mereka ingin sama dengan dunia, mereka ditolak Tuhan. Sekarang mereka memusuhi dunia, mereka membangun tembok yang tinggi dengan dunia, mereka juga gagal. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkap bahwa ekstrim kanan juga salah, ekstrim kiri juga salah. Dan saya lihat bahwa kita punya dua kelompok bangsa Israel itu di gereja Advent. Ada ya? Ada nggak? Saya rasa ada ya. Ada ekstrim kanan yang mengatakan bahwa ekstrim kanan yang selalu ingin sama dengan dunia. Yang merasa bahwa kita kenapa sih mesti berbeda, dunia lagi boleh nonton bioskop, kenapa kita nggak boleh? Dunia boleh pakai perhiasan, kenapa kita nggak boleh? Mereka ingin sama dengan dunia, mereka kehilangan identitas mereka. Padahal Tuhan ingin bangsa ini menjadi bangsa yang istimewa. Bangsa yang Tuhan akan ajar, Tuhan desain, Tuhan gembleng, Tuhan bentuk, supaya menjadi bangsa yang dimana kalau orang lihat, orang akan melihat Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti waktu Ratu Sheba melihat akan keagungan daripada Salomo. Jadi kalau kita tidak bangga dengan identitas kita tidak bangga menjadi bangsa pilihan, kita tidak bangga menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, maka lupakanlah bicara kesehatan. Karena kita akan pikir buat apa sih, ya kan? Jadi apa yang membuat umat Advent itu berbeda? Apa yang membuat kita itu berbeda dengan dunia? Dan perbedaan itu justru yang membuat kita menjadi menjadi terang, menjadi tempat di mana dunia memandang menjadi mercusuar, di mana kalau orang-orang mempunyai permasalahan, mereka datang kepada kita. Jadi memang banyak di antara kita yang Advent bukan karena pilihan ya, karena memang lahir sudah Advent. Tapi pada satu masa kita harus memilih. Kenapa? Harus memilih, dengan kata lain, kita harus memutuskan kenapa saya menjadi orang Advent. Kalau saya memang bukan lahir dari gereja Advent, saya bergumul setengah mati untuk bisa menjadi bagian dari gereja Advent. Dulu saya pemakan segala. Saya makan babi, makan udang, segala macam saya makan. Dan saya tidak suka sayur. Dan mungkin saya pernah ceritakan juga waktu di KKR bahwa Tuhan memanggil orang dengan cara yang sangat luar biasa. Saya punya triglycerid tinggi sekali. Waktu itu sampai 800. Padahal normalnya harusnya itu di bawah 150. Triglycerid saya sampai 800. Saya ke dokter, terus sakit kepala, pokoknya segala macam penyakit. Lalu dokter bilang bahwa, kalau kamu nggak minum obat, kamu akan mati seperti orang tuamu. Papa saya mati stroke, 3 kali stroke, keempat kali meninggal. Mama saya jantung, kencing manis. Jadi segala macam penyakit gaya hidup saya warisi. Saudara bisa bayangkan, saya makan sama istri saya sama, dia bisa normal, saya bisa meloncat tinggi sekali. Saya yakin Tuhan membiarkan itu sehingga kita bisa merintis penginjilan melalui kesehatan. Saya percaya bahwa makanya judul dikatakan Anda tidak perlu sakit. Bahkan sebenarnya kalau saya mau lebih ekstrim mengatakan, kita orang Advent harusnya tidak boleh sakit. Saya bicara mengenai penyakit gaya hidupnya. Kenapa? Karena di dalam kitab, kalau saudara buka buku Keluaran, Fatsal 15, ayat yang ke-26, mungkin yang ada Alkitabnya bisa ambil. Imamat 15, ayat yang ke-26. Di situ Tuhan mengatakan, apabila kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhanmu, Tuhan Allahmu, mengikuti, kemudian melakukan apa yang baik di matanya,
kemudian memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir. Jadi Tuhan ingin mengatakan kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita mengikuti semua ketetapannya, termasuk tulisan Ellen White, maka Tuhan mengatakan saya tidak akan menimpakan penyakit-penyakit gaya hidup seperti yang saya timpakan kepada orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir waktu digali, mereka lihat muminya, mereka juga sama seperti penyakit-penyakit orang zaman modern, yaitu tekanan darah tinggi, pembuluh darahnya pada sumbat. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti akan tulisan Ellen White, apa yang Alkitab katakan, maka Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan penyakit itu kepadamu. Dengan kata lain, harusnya orang Advent tidak ada yang sakit kanker, tidak ada yang darah tinggi, tidak ada yang kencing manis, tidak ada yang stroke. Bukan? Karena Tuhan tidak akan menimpakan penyakit itu kepada kita. Karena kita adalah bangsa yang berbeda. Kita adalah bangsa yang kudus. Umat yang Tuhan panggil untuk menjadi terang. Saudara, menjadi terang itu berbeda. Nggak mungkin terang dan gelap itu sama, bukan? Misalnya ada satu orang datang kepada saudara. Orang luar, bukan orang Advent. Lalu dia datang, terus dia bilang, aduh, saya ini sakit jantung. Ya, sakit jantung. Ini sudah lama sakit jantung. Terus darah tinggi, nggak sembuh-sembuh. Terus saudara katakan, itu mah bukan apa-apa. Saya sakit kanker. Apakah itu terang? Itu bukan terang. Saudara sama gelapnya dengan dunia, bukan? Jadi persoalan kesehatan itu bukan hanya ya udahlah kalau saya hidup sehat paling bisa tambah berapa tahun sih. Kadang-kadang orang bilang ya udahlah saya hidup mungkin sembarangan, umur nggak panjang-panjang amat, yang penting saya menikmati. So sekali ini bukan soal kenikmatan, bukan soal umur panjang. Ini soal bagaimana kita menjadi terang bagi dunia. Bagaimana dengan hidup kita yang berbeda, kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Bagaimana kita dengan gaya hidup kita menjadi mercusuar, tempat orang datang kepada kita, bertanya bagaimana gaya hidup kita, saya sakit ini mesti makan apa, dan sebagainya. Tuhan berikan kita privilege. Tuhan berikan kita keistimewaan untuk menjadi penolong bagi bangsa-bangsa kafir, kalau saya boleh katakan, yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka ditimpa oleh penyakit gaya hidup. Tapi sekarang kalau kita lihat, apakah orang Advent ada yang sakit kanker? Ada. Yang sakit darah tinggi? Ada. Yang sakit kencing manis? Ada. Jadi waktu saya mendapat penyakit dengan kolesterol, triglycerid yang tinggi, saya bilang ini bukan salah siapa-siapa, ini salah kita. Jadi kita orang Advent kalau kita sakit, misalnya kita batuk, atau kita sakit kepala, yang kita tanyakan adalah saya bikin salah apa? Apakah saya kurang minum? Saya melanggar New Start di bagian minum? Atau saya mungkin stres? Atau mungkin saya terlalu banyak makan gorengan? Apa yang saya langgar? Perintah Tuhan mana yang saya langgar sehingga saya mengalami penyakit? Karena Tuhan katakan, kamu tidak mendengar. Kita tidak memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Sehingga kita mengalami sakit. Jadi setelah triglycerid saya 800 nggak turun-turun, lalu saya pikir saya harus bertobat. Anak saya masih kecil. Dokter bilang kamu akan stroke kalau nggak minum obat. Tapi kalau minum obat seumur hidup, waktu itu saya masih umur mungkin hampir 40 tahun lah, mungkin antara 30-40 tahun. Harus saya rubah seluruh gaya hidup saya. Saya mulai tinggalkan daging, mulai belajar makan sayur-sayuran dan sebagainya. Dan Tuhan ubahkan, dulu waktu saya menikah, saya selalu ribut sama istri saya masalah makanan. Istri saya itu dari Sukabumi, orang Sunda, ya Chinese Sunda, dia mudah sekali makan sayur. Saya dari daerah Tanjung Pinang, makanannya seafood, sudah bertobat masuk Advent, saya pikir apakah saya bisa meninggalkan udang, makanan favorit saya, bisa nggak ya saya tinggalkan udang? Tapi akhirnya saya tinggalkan udang. Tapi sekarang, saya disuruh makan sayur itu bagi saya seperti makan, saudara tahu makan kertas. Seperti makan kertas lah. Sayur itu bagi saya seperti kertas.
Jadi kalau saya makan mie, ada sayur itu saya harus keluarkan satu persatu. Toge, saya mesti keluarkan satu persatu. Ya ribut terus sama istri saya. Dia suka makan sayur, saya maunya ada ikan, ada ayam, ya. Tapi saya mulai belajar. Tuhan pojokkan saya sehingga nggak bisa lakukan. Jadi saya makan, sudah tahu apa? Detox 21 hari, makan brokoli yang bukan direbus. Apa namanya? Dikukus. Jadi bau sangunya itu masih ada. Dengan hanya sedikit brokoli, kemudian wortel yang dikukus, semua kukus, makan sepiring kecil itu saya makan hampir 2 jam. Disuapin istri saya. Akhirnya habis juga. Selama 21 hari, saya betul-betul mematikan makan itu hanya isi bensin lah. Saya nggak mikir enak lagi. Asal ketelan aja. Itu kayak makan kertas. Tapi saudara sekalian, setelah seminggu, saya mulai tidak terlalu menderita. Saya tidak katakan enak ya, tapi tidak terlalu menderita. Seperti tadinya menelan kertas, sekarang ya makanlah lah. Tapi nggak ada rasa. Baru kemudian pada minggu yang kedua, setelah lewat minggu kedua, saya mulai merasa bahwa ada sedikit rasa. Ada sedikit rasa. Dan puji Tuhan, setelah sekarang ini saya sudah makan sayur, sudah sesuatu yang biasa. Satu keluarga kita vegetarian. Saya sudah bayangkan ya, dari pemakan babi, pemakan udang, saya bertanya-tanya waktu jadi Advent, waktu saya SMA kelas 3, mampukah saya meninggalkan makanan-makanan seafood yang saya sukai? Lalu Tuhan bilang, kamu bisa. Lalu saya tinggalkan. Lalu pada satu masa Tuhan katakan, kamu harus vegetarian. Saya bilang, saya suruh tinggalkan ikan, ayam, makanan favorit saya. Bisa nggak saya? Tuhan katakan, kamu bisa. Setelah itu, nggak cukup. Tuhan bilang, masih ada makanan-makanan yang kamu harus tinggalkan. Gorengan, ya, biskuit-biskuit, coklat-coklat, dan sebagainya. Saya pikir, apa makna hidup? Papa saya katakan, saya kalau hidup seperti kamu makannya, mendingan saya mati, katanya. Karena dia merasa bahwa hidup adalah untuk makan. Kamu kalau makan kayak gitu, ngapain hidup? Terus kan kita bukan orang yang makan untuk hidup. Kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus memantulkan kemuliaan Tuhan melalui apa? Seluruh gaya hidup kita. Antara lain makanan. Saya masih bergumul, kadang saya jatuh. Kita bergumul terus lah. Kadang saya sampai nggak berani masuk supermarket. Saya antar istri saya tunggu di mobil. Atau kalau mau kita makan dulu yang kenyang. Supaya tidak tergoda dengan makanan-makanan dan sebagainya. Kita bergumul terus. Kadang jatuh, kadang bangun. Tapi kita terus maju ke depan. Kita ingin memuliakan nama Tuhan melalui gaya hidup kita. Saya kasih sedikit prolog karena saya pikir ini penting. Sebab saya banyak kasih seminar kesehatan. Kalau kita tidak punya motivasi yang benar, maka sia-sia. Karena pada saat kita menghadapi godaan, kita bilang, so what lah, saya makan kenapa? Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh merasa bahwa menjadi terang bagi sesama kita manusia itu penting, maka kita akan mau berkorban mengalahkan makanan kita. Saya mau kasih satu kesaksian. Maaf Pendeta Roy Pito, saya berbicara hanya dorongan apa yang Tuhan. Jadi mungkin kesehatannya kita nomor 2 dulu. Jadi setelah saya detox 21 hari, kemudian Tuhan tuntun kita, akhirnya gereja kita didatangi oleh tamu-tamu hanya untuk belajar kesehatan, padahal kita bukan dokter. Tuhan gunakan kita bahkan untuk memberikan nasihat kesehatan kepada dokter-dokter. Saya belum ceritakan tadi mengenai triglycerid saya. Setelah saya 2 kali detox, saya datang kepada dokter darah nomor 1 di Indonesia, Karmel Tambunan, di rumah sakit Cikini. Ya. Lalu dia katakan kepada saya, dia bilang waktu dia lihat hasil saya, triglycerid saya turun dari 800 jadi 500, 400, 300, 150 dan kemudian menjadi normal. Dia sampai bingung. Dia bilang, kamu minum apa ya? Saya nggak tahu kamu minum jamu apa. Sudahlah, kamu teruskan aja. Lebih efektif daripada obat dokter. Sekarang saya tidak minum jamu. Saya hanya makan makanan yang Tuhan suruh saya makan. Saya hanya mau memasang telinga saya kepada perintah-perintahnya.
dan Tuhan sembuhkan saya. Di ayat itu dikatakan, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bukan dokter yang menyembuhkan kita, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan kita melalui apa? Melalui sistem kerja tubuh kita yang sangat ajaib. Kalau kita mau mendengar jeritan daripada tubuh kita, bahwa dia sebetulnya sangat ingin kita hidup sehat. Melalui gaya hidup kita, dengan tidur, dengan mungkin New Start saya pikir Arafin sudah luar kepala semua. Baik, jadi satu kali saya reuni dengan teman-teman saya. Teman-teman SMP reuni. Lalu dalam reuni itu ada banyak mereka yang dari saudara kita, dari orang Islam. Salah satunya adalah yang bernama Eka. Namanya Eka. Dia orang Islam pakai jilbab. Dan dia bilang, Edi katanya, yuk makan aja. Itu pesan aja sate, ada sop kambing. Itu yang bayar teman kita itu. Dia udah kaya katanya. Pesan aja, nggak usah takut-takut. Saya bilang, oh saya nggak makan beginian. Akhirnya karena nggak ada makanan yang bisa dimakan, saya pesan jus. Lalu kita cerita-cerita sama Ibu Eka ini, akhirnya, oh dia dengar. Jadi kamu maksudnya bagaimana? Ya kita ada Cancer Support Center, kita orang-orang yang sakit kanker bisa datang dan bisa minta nasihat dan sebagainya. Singkat cerita, 3 bulan berlalu dan waktu itu saya sedang ke Pangandaran. Waktu itu ada acara conference di Pangandaran. Lalu saya terima telepon waktu dalam perjalanan ke sana. Teman saya telepon, dia bilang, Edi kamu tahu Eka nggak? Saya bilang, tahu lah, kita baru habis reuni. Dia bilang dia sakit kanker. Dan sakit kanker udah stadium 4. Kanker paru-paru. Kelihatannya sudah parah. Waduh, saya sedih sekali, karena Eka itu orangnya baik sekali. Akhirnya saya pikir nanti habis pulang dari Pangandaran, saya telepon dia. Sudah tahu apa yang terjadi? Pulang dari Pangandaran, Eka telepon saya. Dia bilang, Edi, saya Eka. Yang waktu itu kita pernah reuni sama-sama. Oh ya, saya bilang saya ingat Eka. Saya dengar kamu sakit ini ya, sakit kanker. Dia bilang, ya, saya baru habis operasi. Jadi sudah sampai ke otak dan kemudian dia operasi gamma knife dan kemudian kanker itu diangkat dari otaknya, tapi masih belum sembuh. Dan kelihatan dokter sudah angkat tangan sebetulnya, hanya memperpanjang umur dia. Lalu dia bilang sama saya gini, Edi saya nggak mau kemo. Saya mau hidup sehat seperti yang pernah Edi ceritakan ke saya. Hari Senin saya akan ke rumah Edi. Saya mau tinggal di sana, saya mau hidup sehat di sana. Saya nggak tahu saudara bisa kebayang nggak? Ini orang Islam, hajat, jilbab, sakit kanker, stadium 4, dan dia memutuskan tidak mau kemo, dia mau tinggal di rumah orang Kristen, dan dia percaya orang Kristen itu bisa menyembuhkan penyakit dia, yang dokter sendiri sudah angkat tangan. Lalu yang sangat mengerikan lagi adalah, saya bilang begini, Eka sudah saya jemput kamu. Saya jemput kamu. Kamu kan baru selesai operasi. Jangan Edi, jangan jemput saya. Saya ini sebenarnya kabur dari rumah. Saya berencana kabur dari suami saya. Karena suami saya tidak percaya dengan pengobatan yang alami. Jadi saya harus lari. Dia sudah rencana mau naik taksi ke Citos, dari Citos dia ganti taksi supaya tidak bisa dimonitor kemana dia pergi. Lalu memang Tuhan itu baik. Saya dengar begitu, saya bertanya, Tuhan, kita selalu mengatakan kita ini mau jadi terang bagi Tuhan melalui gaya hidup kita. Saya sudah ceritakan gaya hidup saya kepada teman-teman saya. Sekarang mereka percaya, mereka mau datang kepada terang itu, masa kita tolak? Terus saya telepon, kalau saudara tahu ada seorang anggota kita yang namanya Eka Siregar, kalau nggak salah nama Eka Siregar. Dia adalah dosen kepolisian. Terus saya konsultasi sama dia. Dia bilang, Edi, kamu jangan main-main, dikatakan. Ini walaupun mungkin saya bisa minta dia bikin surat pernyataan mengatakan bahwa tidak bertanggung jawab ya dan sebagainya, tapi ini masalah agama, masalah yang sensitif. Yuk bisa tetap aja dipersalahkan. Apalagi kalau dia meninggalkan suami dia. Ini masalah sangat sensitif. Saya mesti bawa. Dia sampai mau datang. Nah, waktu Eka teman saya mau meninggalkan rumah dia, tiba-tiba adiknya memperhatikan, kamu mau kemana? Dan ketahuan dia mau tinggalkan rumahnya. Jadi adiknya marahin dia. Dia bilang, kamu nggak boleh begitu. Kasihan nanti Edi bisa disalahkan orang kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya dipaksa dia ngomong sama suami dia.
Dan akhirnya bertengkarlah dia sama suaminya, dan akhirnya dia dan suaminya dan ibunya, Eka dengan suaminya, ibunya, anaknya itu sekolah kedokteran, dan adiknya berlima datang ke rumah. Saya masih ingat persis, ini kejadian sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Datang dengan dipapah, jadi dipapah oleh adiknya dan dipapah oleh suaminya, masuk ke dalam. Lalu sesudah masuk ke dalam, lalu dia duduk, lalu saya persilakan duduk kan. Lalu saya tanya, terus kemudian Eka-nya bilang begini, Edi, ini suami saya. Tolong Edi jelaskan kepada suami saya dengan cara apa saya akan disembuhkan. Saya bilang, dalam hati saya sendiri nggak yakin kamu bisa sembuh. Tapi dia punya iman seperti iman perwira ya, yang dalam Alkitab ya. Tolong ceritakan kepada suami saya dengan cara apa Edi akan menyembuhkan saya. Wah, saya pikir saya sampai nggak bisa mengerti. Memang dia kemudian masuk ke Facebook saya, lalu dia lihat-lihat ya penginjilan kita kepada melalui kesehatan. Mungkin dia pernah dengar juga seminar kesehatan 1 dan 2. Jadi dia yakin sekali. Ya, yang sangat aneh adalah suaminya itu mukanya sama sekali nggak ada senyumnya. Saya percaya dia sedang menunggu. Dia tahu bahwa, dia berpikir bahwa ini adalah penipuan. Saya memanfaatkan kesempatan istrinya sedang sakit untuk menipu istrinya. Mau menjual produk yang mahal, mungkin puluhan, mungkin berapa 50 juta supaya bisa mengambil keuntungan. Mereka keluarga yang lumayan beragam. Lalu saya mulai menerangkan lah, ya New Start lah, seperti yang saudara-saudara tahu ya, New Start mulai dari ini dan ini segala macam, mulai dari ya mesti makan nutrisi, kemudian sinar matahari. Saya terangkan semua. Saya bilang makanan harus mentah, karena kanker itu harus mendapatkan banyak sekali nutrisi yang hidup dalam sayur-sayuran, buah-buahan. Suaminya tunggu terus kapan saya menyebut nama produk yang harus dibeli. Dan saya katakan, Anda tidak perlu tinggal di sini, beli aja di sayur, saya kasih protokolnya, apa yang harus dibeli, makan saya di rumah. Dan suaminya aneh, karena saya sama sekali tidak menyebut produk. Lalu istrinya sangat luar biasa. Dia katakan, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di sini. Jadi akhirnya dia tinggal di rumah saya bersama dengan adiknya. Dan di rumah saya, kemudian kita ajarin bikinin jus. Ya. Saat dia datang, tadi saya cerita di papa, dia tidak bisa mandi sendiri, dia makan, dia muntah, kulitnya udah hitam terbakar, dan betul-betul seperti saya melihat ini kayaknya sih tinggal hitung waktu aja. Tapi dia begitu percaya. Dan setelah dia datang, waktu itu masih Ibu Pitlin datang, bantu juga. Kita semua bekerja sama lah bagaimana untuk supaya dia bisa merasa lebih baik. Lalu kita kasih jus ya. Kasih jus setiap hari. Adiknya juga bantu jus. Dia makan, dia muntah. Dibikin lagi, minum lagi, muntah. Dan yang sangat menarik, setiap hari kita setelin dia seminar kesehatan dari Pitlin, dari kita-kita lah ya, di setel mengenai seminar kesehatan mengenai sinar matahari lah, mengenai tidur, ya semua lah, mengenai kanker, dan dia tertarik sekali. Setiap hari Sabtu kita pergi ke gereja, datanglah rombongan saudara-saudara dia yang pakai jilbab, yang pakai sorban, mereka rupanya memang Islam yang betul-betul Islam. Jadi rumah saya udah seperti rumah pengajian aja pada hari Sabtu. Sementara saya tinggalkan rumah saya, mereka menguasai rumah itu. Sangat luar biasa. Dan yang saya senang pada minggu yang kedua, Eka itu udah bisa makan sendiri. Minggu yang ketiga dia sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa berjemur sendiri. Dan minggu yang keempat dia udah seperti orang sehat. Dan waktu suaminya datang, dia salam saya, mukanya tersenyum, dia katakan, Pak Edi, terima kasih. Istri saya menjadi lebih baik. Jauh lebih baik, katanya. So, sekarang yang saya mau cerita adalah, waktu Eka itu lagi berjemur di depan, saya datang ke dia dan saya bertanya, coba Eka, dia bilang, saya udah mau pulang, karena saya kangen sama mama saya, dia mau pulang ke kampung, saya mau bersama-sama dengan dia. Saya bilang, oke, tapi saya punya satu pertanyaan, Eka. Kamu tolong jawab, karena saya sangat penasaran. Apa yang membuat kamu, saya bilang, begitu percaya? Kamu kan teman SMP saya, sudah teman 30 tahun yang lalu, bukan teman main saya. Apa yang membuat kamu begitu yakin
bahwa kamu bisa sembuh. Terus dia jawab satu pertanyaan, dia katakan, saya juga nggak tahu Edi. Waktu saya sedang dioperasi otak dengan gamma knife, kemudian waktu saya didorong keluar dari ruang operasi, satu-satunya nama yang saya ingat saat itu adalah nama kamu. Seperti ada satu panggilan saya untuk menghubungi kamu. Saya mendengar begitu, bulu kuduk saya berdiri semua. So sekalian, kalau kita menghidupkan gaya hidup sehat, bukan berarti supaya kita lebih, hanya sekedar supaya kita lebih sehat, lebih panjang umur, nggak menderita. Kalau hanya itu saja, saya pikir sia-sialah. Ada banyak orang dunia yang hidupnya lebih sehat dari kita. Kita hidup sehat karena Tuhan menitipkan kepada kita sebuah penginjilan, sebuah perkabaran kepada dunia. Dan Tuhan tahu bahwa akan sulit kita membawakan perkabaran kepada dunia tanpa ada perkabaran kesehatan. Gaya hidup sehat kita itulah yang akan attract, membawa orang-orang untuk datang kepada kita dan bertanya, apa yang membuat kamu berbeda? Kenapa kamu makannya berbeda? Kenapa kamu hidupnya berbeda? Apa yang membuat Anda berbeda? Dan disitulah kita kemudian bisa memasukkan perkabaran 3 malaikat kepada mereka. Jadi kenapa kita mesti hidup sehat? Karena kita mau menjadi terang bagi orang lain. Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kita harus hidup berbeda, karena memang kita adalah terang yang Tuhan memang taruh dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan taruh Ibu Claudia di mana berada. Dan harus menjadi satu contoh, menjadi terang bagi sekitarnya, terutama di dalam bidang kesehatan. Ini yang pertama Tuhan bilang itu adalah tangan kanan penginjilan. Di lingkungan saya ada banyak orang Advent di perumahan Jati Bening Estate. Tapi saya satu-satunya yang selalu ikut POK. POK itu apa istilahnya? Saya juga lupa. Tapi orang Kristen mengadakan pertemuan setiap Jumat malam. 2 minggu sekali mereka bertemu. Saya selalu ikut. Dan saya lihat tidak ada orang Advent yang ikut. Saya selalu ikut kebaktian mereka yang memang kadang-kadang ya agak tidak biasa juga ya mengikuti kebaktian di luar Advent. Nah satu kali puter-puter, akhirnya puter di bagian saya. Ini kesempatan saya yang bicara, saya bicara mengenai kesehatan. Waktu mereka mau makan, makanannya makanan vegetarian. Waktu mereka makan makanan vegetarian, mereka bilang, loh, ternyata vegetarian bisa enak juga ya. Saya pikir itu pasti makan yang nggak ada rasa. Jadi kita bikin sate dari jamur ya, bikin sop, bikin ini, bikin itu. Sehingga mereka bilang, wah, terus akhirnya mulai deh cerita, wah saya sakit begini, saya sakit begitu. Jadi seperti tempat mereka untuk belajar hidup sehat. Terus kalian, saya merasa bahwa kalau kita tidak punya, Tuhan tidak memberikan kepada Ellen White penglihatan bagaimana caranya kita hidup sehat, maka sulit bagi kita untuk bisa menembus kepada mereka perkabaran 3 malaikat akan sulit untuk disampaikan kepada mereka. Tapi oleh karena kita dibekali, Tuhan istilahnya kalau suruh kita pergi berperang, Tuhan nggak bilang untuk pergi aja berperang. Dia memberikan kita senjata. Dan senjatanya itu adalah kesehatan. Saya nggak tahu bagaimana kesan saudara terhadap perkabaran kesehatan ini. Tetapi saya merasa bahwa setiap kali saya punya teman SMP dari luar, setiap kali saya mau menjangkau mereka, selalu mulainya dari kesehatan. Saya punya teman di Australia juga. Sekarang dia mengikuti acara, saya kirim link mengenai acara kebaktian kita. Nah, kebaktian kita selalu ada tips kesehatan. Lalu dia bilang, kapan? Saya mau dengar tips dong mengenai vegan dan sebagainya. Masuk dari kesehatan, kemudian kepada rohani. Begitu juga dengan kakak saya yang non-Advent. Saya bilang, ada acara ini loh, tips kesehatan. Dia dengar, lalu dia dengar mengenai firman Tuhan. Saya rasa salah satu yang saya kagum sekali dengan Ellen White adalah kita mencoba segala macam metode penginjilan. Tapi Ellen White katakan, pekerjaan misioneri kesehatan adalah tangan kanan, adalah pintu masuk kepada kebenaran. Dan kita sudah diberikan Tuhan begitu banyak ilmu pengetahuan mengenai kesehatan. Tetapi
kita justru ingin hidup seperti dunia. Kita ingin makan seperti dunia, kita ingin punya gaya hidup seperti dunia. Dan saya rasa disitulah kenapa kita pun akhirnya sakit seperti orang dunia. Mungkin ini presentasi saya yang tidak terlalu panjang. Saya ingin membuka ruang kesaksian. Kalau saya mau bersaksi, saya yakin ada banyak sekali kesaksian yang saya bisa ceritakan, bagaimana saya disembuhkan, bagaimana orang-orang yang sakit, yang sudah ke dokter nggak bisa sembuh, kemudian disembuhkan. Hanya dengan, kalau saya bilang sangat simple, hanya ikut gaya hidup orang Advent aja. Selama 21 hari, makan sayur, makan buah, makan serat, dan sebagainya. Dan mereka sembuh. Mudah-mudahan gereja, kalau nggak salah Nyur Melambai, betul ya? Nyur Melambai bisa menjadi terang secara gereja. Di mana Nyur Melambai berada. Dikenal sebagai satu tempat yang di mana di dalamnya hidup orang-orang yang berbeda. Orang bagaimana? Orang yang gaya hidupnya berbeda. Orang yang sehat-sehat, jarang ada yang sakit. Dan terang itu akan terus bercahaya, terutama bagi mereka yang sakit. Memang waktu kita belum sakit, kita akan jadi bahan melucut. Wah, itu hidupnya kayak begini, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi pada saat mereka sakit, mereka tidak cari teman-temannya yang gaya hidupnya sama. Mereka akan datang ke gereja kita. Mereka akan datang kepada kita untuk minta nasihat. Disitulah kemudian firman Tuhan masuk. Saya dengan Ibu Pitlin banyak memberikan konsultasi, dan pada saat mereka datang konsultasi, kita doakan mereka. Kita doakan yang pakai jilbab. Kita doakan mereka yang pakai kopiah. Dan mereka tidak pernah keberatan. Begitu hati sudah tersambung dengan kita, dia tahu kita care kepada mereka, kita ingin mereka sembuh, kita doakan mereka terima. Tentu sampai kepada membuat keputusan sulit. Tapi inilah metode yang paling tepat yang kita bisa gunakan. Saat ini hampir seluruh baptisan kita di gereja kita, kemarin kita berbaptis 6 orang. Seluruh baptisan kita adalah orang yang sama sekali tidak mengenal Advent sebelumnya. Mereka bukan anak pendeta, bukan anak anggota. Totally mereka adalah orang luar yang datang kepada kita hanya bermula dari perkabaran kesehatan. Mereka mengagumi bagaimana gaya hidup orang Advent yang berbeda dengan dunia. Itu yang harus kita jaga. Itulah legacy kita. Inilah senjata kita. Jangan dibuang. Jangan sampai kita hidup seperti mereka. Karena kita adalah terang dan kita berbeda. Saya pikir ini adalah dasar konsep daripada kenapa kita orang Advent itu mempunyai gaya hidup yang berbeda. Kenapa Ellen White dititipkan Tuhan akan perkabaran-perkabaran kesehatan. So sekalian saya tadi mau membawakan mengenai otak. Tapi saya nggak tahu Tuhan nuntun saya, dan saya sudah sampaikan apa yang menurut saya perlu diketahui oleh semua orang Advent, sehingga kita bisa menjangkau orang dunia. Kita perlihatkan kepada mereka, kita berbeda. Kita harus bangga dengan gaya hidup kita. Jangan ikut kepada dunia. Tadi sangat bagus sekali pendeta Misa membawakan bahwa kita kadang-kadang minder, aduh saya nggak pakai perhiasan, saya minder sama orang luar. Justru kita harus bangga, karena kita berbeda. Saya mau tutup dengan satu cerita. Cerita ini menurut saya menarik. Saya nggak tahu saudara pernah dengar cerita ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Saya tidak menyerang siapa-siapa ya, pendeta Roy, karena saya nggak kenal ya. Jadi ada cerita seorang pendeta yang jadi dia baru mau masuk ke UNAI dan dia nggak tahu jalan. Dia ditaruh di Bandung dan suruh pergi sendiri ke UNAI. Lalu dia dikasih pesan, nanti kamu lihat aja di mikrolet nomor sekian. Mungkin kalau kamu terus dia bilang, pokoknya kamu lihat aja kalau ada cewek yang nggak dandan, nggak pakai cincin, nggak pakai gelang, nggak pakai kalung ya, kamu ikutin aja, nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick ya, kamu ikutin sampai. Dan benar, dia lihat ada satu cewek nggak pakai gelang, nggak pakai cincin, nggak pakai kalung, nggak pakai make up, masuk ke satu mikrolet, dia ikut dan dia sampai ke UNAI. Dia sampai ke UNAI. Lalu dia sudah kuliah, selesai kuliah kira-kira 10 tahun kemudian lah ya, mungkin 10-15 tahun kemudian, pendeta itu memberikan khotbah. Dia katakan gini,
Kalau saya tersesat di Bandung dan mau ke Unai sekarang, mungkin saya tidak akan sampai ke Unai. Karena wanita Advent sekarang sudah sama dengan dunia. Tidak berbeda lagi. Itu dari segi perhiasan. Jangan-jangan gaya hidup kita, gaya makan kita sekarang pun sudah tidak berbeda lagi dengan dunia. Saya seringkali disuruh berbicara ke gereja, dan saya setiap kali berbicara gereja saya sedih. Saya merasa bahwa pribadi kita bergumul di dalam kemajuan rohani kita. Misalnya makan. Saya tidak katakan hari ini juga vegetarian, enggak. Kita bergumul. Kadang jatuh, kadang bangun, kita jatuh bangun. Tapi gereja adalah etalase kebenaran kita. Jadi saya selalu katakan hari Sabat, kalau kita mau bikin potluck, itu harus vegetarian. Karena ini ada etalase gereja kita. Saya bilang, kalau Anda belum sanggup vegetarian, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, makan daging, silakan. Hari Sabat, kita latih satu hari, paling tidak, minimal satu hari, kita vegetarian. Ada yang mengatakan di gereja, nggak bisa Pak, kami nggak bisa makan kalau nggak ada daging. Itu bagi saya sangat terpukul. Even satu kali pun nggak bisa. Terus kalian, ini bukan hanya mengenai masalah kesehatan. Walaupun ini ilmu kesehatan. Ini adalah masalah terang yang harus kita hidupkan sebagai umat pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang Tuhan handpick. Kita kan dipilih oleh Tuhan. Dia pilih sendiri. Dan dia berikan, dia lengkapi kita dengan gaya hidup sehat. Dan kita bersyukur bahwa Anda tahu bahwa setiap kali ada penelitian mengenai kesehatan, orang Advent dilibatkan. Saya kenal satu orang, dia adalah biku dari Maitreya. Saya pernah juga bicara di Medan, wihara terbesar di Asia Tenggara. Dan bikunya mengatakan kepada saya, sahabat kami yang kerap adalah orang Advent. Karena kami dan orang Advent sama-sama vegetarian. Dia katakan, jadi saya sempat bicara mengenai, waktu itu bahas mengenai cancer, dan wah dia senang sekali. Dan teman saya yang saya katakan dari Maitreya juga, mereka senang karena dengan Advent mereka merasa bahwa sama-sama bergerak dalam bidang vegetarian. Jadi mudah-mudahan renungan singkat ini, saya pikir hari Sabat kita lebih mending kita bahas mengenai fondasi kenapa kita harus hidup sehat. Bisa menolong kita untuk di dalam hari-hari ke depan untuk mempersiapkan diri kita menjadi terang bagi Tuhan melalui gaya hidup kita, terutama di bidang kesehatan. Saya pikir itu saja, Pendeta Roy. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan kesaksian atau silakan. 1 jam kan? Pertanyaan, Pak. Ada yang mau bertanya mungkin? Saya, Pak. Ya. Itu yang terapi 21 hari itu, Bapak bilang itu hanya makan buah, sayur, plus nasi, Pak. Wah, tidak sesederhana ini ya. Jadi tentu kita mesti lihat permasalahannya. Jadi tiap orang beda-beda. Tapi kalau orang yang tidak punya keluhan, 21 hari itu adalah gaya hidup orang Advent yang kita sudah pelajari. Apa yang harus kita makan? Nah, ini kita udah masuk kepada hal yang praktis ya. Hal yang praktis tentu apa sih makanan manusia itu? Satu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada karbohidrat baik, ada karbohidrat yang jahat. Yang baik itu adalah yang masih utuh. Misalnya kalau nasi yang harus beras merah ya, jangan yang sudah putih yang sudah dibuang semua. Kalau yang buah kan itu semua yang baik itu kan sudah dibuang, tinggal sisa-sisanya dan kita makan sampahnya. Begitu juga dengan gula. Gula itu kan semua yang baik sudah dibuang, malah yang baik itu dibuang seperti molasses. Molasses itu adalah byproduct hasil dari buat gula. Tapi molassesnya yang sebetulnya sehat karena disitulah dia punya vitamin semua. Jadi orang jual gula, kita jual molasses, kita jual sampah. Di klub sehat kita jual sampah. Tapi justru di dalam sampah-sampah inilah
tergantung, saya salah ngomong ya. Jadi maksudnya vitaminnya dibuang semua, dianggap sampah. Padahal itulah sebetulnya zat-zat yang hidup di dalam situ. Satu, kita harus tahu karbohidrat yang baik. Yang kedua, vitamin. Vitamin dan mineral ada di mana? Itu semua ada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran. Lalu kemudian yang ketiga, polong-polongan. Kemudian kita harus makan biji-bijian. Itu semua yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kalau kita bingung dengan semua teori-teori kesehatan, makanlah yang alami. Makanlah yang alami. Sekarang kalau kita ke mall, yang kita lihat semua makanan yang bisa dilihat oleh mata, itu semua bukan makanan yang alami. Makanan yang sudah diproses, diproses habis-habisan, sampai akhirnya sisanya hanya karbohidrat kosong. Gula, minyak, dan garam, dan sebagainya. Supermarket ada dua bagian. Bagian kanan yang ada bungkusan-bungkusan, saya boleh katakan semua itu adalah produk yang dibuat oleh setan. Yang hanya datang untuk merusak, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau yang sebelah satu lagi, yang jarang pakai bungkusan, sayur mayur, buah-buahan, itulah makanan umat sisa. Ya, itu yang harus kita beli. Yang kedua, makanan-makanan itu cara pengolahannya juga kita mesti mengerti. Tentu kita setiap hari usahakan selalu ada makanan yang mentah seperti salad. Saya setiap hari 1 piring salad yang dengan dressing yang cukup baik, maka kita mendapatkan lebih banyak zat hidup fitokimia dari makanan-makanan itu. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita makan, segala buah-buahan, sayur-sayuran yang ada, makan beraneka ragam. Jangan jadi orang vegetarian yang asal tidak makan daging. Saya ada orang vegetarian yang tiap hari makan kangkung. Karena dia cuma suka kangkung dan memang dia tidak suka daging. Jadi begitu dia sakit, dia menjadi batu sandungan bagi orang. Lihat aja itu vegetarian akhirnya sakit. Jadi vegetarian itu bukan hanya tidak makan daging. Vegetarian adalah bagaimana kita belajar untuk hidup sehat melalui makanan, melalui gaya hidup kita. Pisang goreng itu vegetarian bukan? Vegetarian. Tapi itu adalah satu makanan yang sangat tidak sehat. Ya. Jadi kalau kita hanya memegang vegetarian tidak makan daging, saudara sekalian lupakanlah, mendingan balik lagi makan daging. Kenapa? Karena kita berpikir kita sehat, padahal tidak. Itu lebih berbahaya. Mendingan makan daging, kita tahu saya nggak sehat. Kita tahu kita masih perlu bertobat. Tapi orang yang vegetarian terus makan pisang goreng, dia pikir dia sudah sehat. Dan padahal dia tidak. Itu orang berdosa yang tidak tahu dia berdosa. Jadi tadi saya tidak tahu siapa yang bertanya, tapi ya teknis kita bisa pelajari lagi. Apa yang harus kita makan. Saya percaya yang penting niat dulu. Niatnya harus bahwa kita ingin menjadi terang bagi dunia. Dan dunia sekarang hidup dalam kegelapan. Saudara pergi ke mall, nggak ada satupun makanan yang sehat yang disediakan di sana. Dan makin lama makin manis makanannya, sehingga kalau kita kenapa 21 hari? Ini sangat menarik. Karena itulah cara waktu yang digunakan untuk mengikis lidah kita dari makanan yang tidak benar, sehingga kita bisa lagi mencicipi rasa daripada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang telah Tuhan ciptakan kepada kita. Jadi perlu waktu untuk membiasakan diri. Mungkin kalau ada kesempatan lagi, kelak saya bisa bahas bagaimana membentuk sebuah kebiasaan. How to form a habit. Jadi banyak orang gagal karena kita mesti mengerti cara otak kita bekerja. Dia bekerjanya adalah dengan cara membiasakan diri. Jadi kalau kita cuma sekali coba, 2 kali coba, 3 kali coba, nggak bisa. Kita harus terus menerus. Mau suka nggak suka, lakukan. Lama-lama dia menjadi sebuah kebiasaan. Jaringan neuronnya itu sudah terbentuk. Terima kasih pertanyaannya. Pak, sorry, sedikit lagi. Tadi bilang sehari harus makan salad. Itu Bapak masih pakai mayones atau gimana, Pak? Mayones itu kita tidak anjurkan karena mayones itu mengandung telur dan memang
Betul. Nah, lebih baik biasanya kita menggunakan jeruk nipis, ya, sedikit gula sedikit, jeruk nipis sedikit gula, kemudian itu pun sudah bisa menjadi dressing yang enak, ya. Ada juga dressing-dressing yang sudah dibuat orang di klub sehat, juga bisa beli dressing yang vegetarian, yang sehat, yang nggak pakai telur. Sebenarnya dressing bisa macam-macam sih. Bisa juga kacang dari almond, ya, kadang-kadang istri saya bikin kacang dari almond. Mungkin Pendeta Roy kita mesti bikin satu kali, kalau sudah tertarik semua, satu kali demo masak ya, makanan sehat ya. Bisa, saya lagi rencana mungkin karena saya bilang sama istri saya, ini Corona membuat kita lebih kreatif. Dulu nggak kepikir, sekarang kita bisa bikin ya, di rumah saya sudah set up. Kemarin beli lampu 4 biji green screen, jadi kita bisa bikin demo masak ya. Lalu kita posting, mungkin kita bagikan semua. Itulah kita menjadi terang melalui ya. Yang penting kita mau hidupkan dulu. Maka saya percaya Pak bahwa terang itu, kemampuan itu akan diberikan kepada kita. Dan hidup sehat bukan hanya makanan, ingat, juga olahraga. Lalu vitamin D, sinar matahari. Dan semua itu adalah ilmu yang tadinya hanya kita miliki dan Tuhan ingin kita bagikan kepada dunia, sehingga mereka tahu bahwa kita adalah umat yang berbeda. Siapa sih Tuhannya, kan gitu. Dan kita bisa cerita lebih banyak kepada mereka. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Bu Lili. Ya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya menjelaskan kepada orang yang sudah kena asam urat bahwa kalau kamu kembali kepada tumbuh-tumbuhan, asam urat kamu itu makan sehat, kamu bisa normal. Sedangkan saran dokter bahwa kalau makan sayur-sayur hijau, makan biji-bijian itu adalah pemicu asam urat, bahkan makan pisang, makan segala macam itu aja nggak boleh. Ya. Nah, jadi sebenarnya agak berbeda dengan apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan, dan memang ini bukan dari orang Advent ya, orang yang dari luar. Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya. Pertanyaan kedua, setelah saya jadi vegan, saya tuh suka lapar, Pak. Jadi bawaannya lapar terus. Ya. Tapi memang saya tetap makan seperti biasa aja. Cuman kok saya jadi beberapa waktu saya suka lapar. Padahal saya pengen makan sehari 2 kali, saya udah coba. Tapi beberapa waktu saya lapar lagi. Tapi saya ya berusaha untuk makan juga, maksudnya. Tapi tetap makan makanan yang sehat. Dan tetap olahraga sebelum corona ini, berenang. Seminggu hampir berapa kali ya? Mungkin bisa 5 kali kecuali hari Sabat. Nah, Ibu Lili turun berat badan sudah berapa lama vegan? Saya baru vegan ini baru jalan 3 bulan, mau 4 bulan. Oke. Ya. Ibu Lili makan 2 kali itu sudah berapa lama? Makan 2 kali baru beberapa waktu sih Pak, baru coba. Ya, oke. Jadi kalau Ibu mengatakan bahwa kenapa jadi lapar, ya terang saja. Tubuh itu kan perlu adjustment ya, dia perlu menyesuaikan diri. Kalau kita biasa makan 3 kali, tiba-tiba makan 2 kali, ya lapar, itu wajar. Ada orang yang selalu makan malam, tiba-tiba malam dia memutuskan tidak makan, lapar pasti. Tapi asal kita betul-betul, saya tidak tahu Ibu makan apa, tentu saya nggak bisa tidak bisa memberikan nasihat secara pasti. Tapi kalau makanannya itu cukup, jumlahnya, kuantitinya cukup, kualitasnya cukup, harusnya tidak menjadi masalah. Kalau lapar, bisa dengan minum air ya. Kalau memang itu ya ditambah dengan mungkin jus dan sebagainya, itu bisa membantu. Itu pertanyaan yang pertama tadi mengenai lapar. Tubuh perlu penyesuaian diri. Jadi apapun yang kita lakukan, dia akan pasti ada masa di mana dia menyesuaikan diri. Kemudian mengenai asam urat. Saya ingin kasih tahu adalah bahwa dokter itu tidak boleh sebetulnya memberikan kepada, ini cuma di antara kita aja yang
dokter itu sebenarnya tidak boleh memberikan nasihat mengenai makanan karena itu adalah domainnya nutrisionis, betul ya. Tapi kalau obat apa yang harus dimakan oleh kita pada saat kita sakit, itu adalah pekerjaannya si dokter. Tapi kalau mengenai makanan apa, saya ingat mama saya kencing manis. Dokter kemudian katakan untuk makanannya itu ke nutrisionis ya. Lalu kami pergi, lalu nutrisionisnya akan, makan ini. Emang bukan bidang. Saya tidak katakan dokternya salah. Memang bukan bidang dia. Jadi kalau dokter, tapi kita kan orang Indonesia ya begitu. Kalau kita lihat dokter sudah pakai jubah putih, rasanya apa yang dia katakan itu sudah pasti benar. Tapi juga enggak demikian. Baik, sekarang cerita mengenai asam urat. Apa yang membuat, makanan apa yang kita tidak boleh makan pada saat asam urat? Adalah makanan yang mengandung purin tinggi kan? Betul ya? Yang purinnya tinggi. Lalu orang mengatakan, nggak boleh makan kacang karena kacang purinnya tinggi. Tapi yang aneh adalah, apa yang paling tinggi purinnya? Daging. Daging itu purinnya paling tinggi. Jadi, yang mesti dia stop pertama apa? Daging. Kami punya orang yang sakit asam urat puluhan tahun. Dokter kasih obat segala macam nggak bisa sembuh. Detox di tempat kita 1 bulan, saya ingat 1 bulan, langsung sembuh. Sekarang tangannya bisa naik ke atas. Yang selama 10 tahun nggak bisa naik, sekarang sudah bisa naik. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana meyakinkan dia? Ya melalui contoh, nggak ada cerita lain. Kalau dia tidak percaya, ya susah. Tapi kan kita sudah, makanya kenapa orang datang mau tanya mengenai cancer. Karena ada orang yang sembuh. Lalu orang itu bersaksi kepada orang yang lain bahwa saya sembuh. Yuk datang aja. Jadi orang datang terus. Jadi kalau ditanya, bagaimana caranya menasihati dia? Ya melalui kesaksian. Ada yang sembuh dengan vegetarian. Yuk kenapa nggak coba? Lalu saya makan sayur nggak boleh apa nggak boleh? Tentu kita kurangin semua yang bersifat purin. Jangan terlalu banyak. Jangan misalnya dia masih tetap makan gado-gado. Gado-gado itu sehat nggak? Gado-gado itu nggak sehat. Maka saya bilang vegetarian saja bahaya. Soalnya gado-gado nggak sehat karena kacang yang digunakan itu, apalagi kalau gado-gado pinggiran jalan, itu kacangnya itu adalah kacang yang afkiran. Dan kacang yang afkiran itu mengandung aflatoksin. Dan aflatoksin itu adalah zat pemicu kanker. Ditambah dengan daging, maka lengkaplah sudah. Itu zat yang akan menyebabkan kanker mudah. Jadi, kita perlu mengerti mengenai makanan kita. Dan itu tentu pelajaran yang terus kita, ya di gereja ya, kita selalu undang orang yang, kalau mau undang yang dokter Larry yang di rumah sakit Advent, itu khusus memang ahli gizi, nutrisionis di sana ya. Jadi kita mesti tahu siapa yang kita undang untuk berbicara pada bidangnya. Jadi kalau memang dia dalam keadaan demikian ya jangan makan kacang banyak, kacang berhenti dulu. Mau yang tahu ya makan, tapi jangan sampai sepiring besar misalnya, dikurangi. Untuk sementara sampai kemudian sembuh, nah dia boleh makan lagi. Jadi kami biasa memberikan orang makan kalau yang sakit asam urat ya makanan biasa, vegetarian, sayur-sayuran, buah-buahan. Nggak kita stop, sembuh kok. Asam urat bukan penyakit yang susah disembuhkan. Kalau mereka sungguh-sungguh menjalankan, rata-rata sembuh. Kencing manis juga penyakit yang rata-rata bisa disembuhkan. Memang kanker agak sulit karena otak, pikiran itu kadang-kadang sulit. Seperti corona juga ya. Rasa takut kadang-kadang membuat orang sudah panik duluan. Kira-kira menjawab Ibu Lili? Terima kasih Pak Edi. Nah, satu lagi Pak Edi, saya biasanya bikin salad dressingnya itu pakai minyak rice brine sama susu sanitarium yang almond, terus kasih lemon sama lada hitam sedikit. Kira-kira itu sehat nggak Pak? Luar biasa, bagus. Bikin seminar Bu, ajarkan teman-teman gereja. Jadi ilmu jangan disimpan sendiri supaya dibagikan. Jadi saya lihat luar biasa Pendeta Roy ada seorang seperti Ibu Lili yang sudah vegan. Biarlah itu menjadi seperti Ibu Lili ini seperti virus corona di gereja. Kemudian menyebar kepada semuanya ya.
Tapi kan almond mahal, Pak Edi. Kacang almond kan mahal. Betul. Nggak Ya, mesti harus susunya selalu udah begitu. Sama susu itu kan juga mahal tuh susu. kan bisa susu kacang kedelai. Bisa susu kacang kedelai juga. Itu Betul. Ya, betul. Itu juga Ya, boleh. Segala sesuatu selalu boleh. ada yang mahal, ada yang murah. Jadi tidak harus Ya, adil kalau harus mahal baru bisa sehat, enggak juga ya. ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Jadi kalau yang punya ya kadang-kadang mau boleh, tapi kalau enggak juga enggak masalah, enggak mesti harus itu. Pak Edi, kalau saya lagi nggak punya uang, saya bikin susu sendiri, Pak Edi, dari kacang kedelai saya beli di pasar. Tuh, kita juga suka bikin sendiri susu kedelai, kadang ya almond juga kita kadang bikin sendiri menggantikan. Jadi kalau kita bikin kadang-kadang bikin sop, kita nggak pakai santan, kita pakai almond sebagai pengganti santan. Ya, jadi yang penting sebetulnya adalah satu keinginan untuk hidup sehat. Teknisnya, tinggal sampaikan kepada Pendeta Roy, nanti dia undang nanti Irene, ya kan? Undang nanti Ibu Pitlin, ya. Apalagi sekarang bisa pakai Zoom, itu membantu sekali. Kita nggak perlu mesti pergi ke sana kan, jauh kan? Nah, bisa diadakan. Saya lagi pikir nanti saya akan kasih ke Pendeta Roy, kita mau bikin demo-demo masak yang sederhana, bahwa ternyata makan vegetarian itu nggak mesti mahal, ya, bisa dengan sederhana menyediakan makanan-makanan enak. Mudah-mudahan nanti kita bisa upload ke YouTube, bisa menjadi apa? Setuju Pak, setuju Pak. Ya, sumber-sumber yang dimana kita bisa belajar, ya, bisa, dan kita bisa share kepada orang lain kan? Ya. Ada lagi mungkin? Terima kasih Bapak. Ya, waktunya sudah lewat Pendeta Roy. Sudah lewat 15 menit. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Roy.